Halo guys, balik lagi ke Panavlog. Hari ini kita bakal bahas beberapa berita tentang sawit yang ada di CNBC, yaitu mulai nih, korupsi terbesar di RI untuk perusahaan sawit ya kemarin gitu. Kerugian negara ditaksir 78 triliun gitu. Ini jadi apa? Jadi sesuatu yang mengejutkan ya. Ternyata pada saat harga sawit naik kemarin terus tiba-tiba harganya diturunkan, ternyata korupsi yang terjadi ini luar biasa gitu. Ada ada 78 triliun yang ternyata ketahuan oleh pemerintah saat pemeriksaan. Dan ini benar-benar jadi hal yang luar biasa ya, korupsi 78 triliun tapi petani nggak menikmati sama sekali gitu. Petani cuman dapat ampasnya aja setelah pajak ekspor dibuka naik sedikit, namun ketika ekspor ditutup hancur-hancuran. Bahkan kemarin di petani sampai Rp500 ya. Tapi orang yang korupsi dapat 78 triliun. Udah bayangin aja. Terus ini ada tersangka baru korupsi lahan sawit. Ya, tersangka baru 78. Ya, ini nyambung ya dengan berita yang ini gitu. Korupsinya 78 triliun, ada tersangka barunya ya, nyambung nanti. Terus ini Palmco jadi raja dunia, era minyak goreng murah tiba. Sebenarnya minyak goreng tuh murah ya. Dari kemarin pada saat ada wawancara tuh biaya produksi minyak goreng tuh sekitar Rp6.000 sampai Rp80 per liter gitu. Seharusnya jika tidak dilakukan ekspor harusnya cukup ya untuk membiayai dan dapat untung oleh PTPN gitu. Tapi sayangnya nggak dapat apa-apa gitu loh. Nggak ada kejadian harga minyak goreng turun drastis. Sebenarnya minyak goreng bisa turun drastis sesuai dengan rapat kemarin karena biaya produksinya ya seperti yang dibilang tadi 6 sampai 8.000. Tapi jika dijual ke luar negeri harganya bisa 14.000 atau sampai 20.000 kan harga CPO gitu. Kalau harga minyak gorengnya 6.000 dijual 14.000. Terus kalau di luar negeri bisa dijual 20.000, otomatis ya kalau kita bisa dapat untung lebih banyak kenapa nggak dijual keluar? Itu yang menyebabkan minyak goreng langka di Indonesia. Nah, dengan adanya perkebun PTPN 3 ini bikin apa anak perusahaan Palmco yang dikhususkan buat minyak goreng yang rencananya mau di IPO bisa dapat dana segar 5 triliun sampai 10 triliun. Kalau ini beneran kejadian, kalau ternyata minyak goreng tidak juga turun dan malah cenderung naik dan harga sawit bukannya meningkat malah tetap turun, maka ini harus dipertanyakan gitu. Malah jadi menyusahkan gitu. Ya semoga aja ini bisa berpengaruh gitu. Melampaui 700.000 hektar. Wilmar 230.000 hektar. Ayo kita lihat perusahaan sawit lahan terbesar. Pabrik-pabrik ini, jadi PTPN bakal ngelola banyak pabrik itu ya untuk selama 24 jam selama 1 semester. Ratus kata maka total kapasitas seluruh pabrik mencapai 2,53 juta ton. Berarti ini PTPN bisa mencukupi minyak goreng dalam negeri ya. Maka itu untungnya 2 kali lipat, jadi harusnya PTPN nggak bakalan rugi ya. Meskipun biaya operasional dan lain-lain anggaplah jadi 10.000, masih ada keuntungan 4.000 per ton. Per kilo. Oke, kita lihat nih daftar perusahaan sawit terbesar. Wilmar tadi 200, mana ya tadi, 210.000, 230.000 hektar. Palmco 700.000 hektar. Itu anak perusahaan PTPN ya. Astra Agro punya 217.000 hektar. Ini Bakri Sumatera Plantation berapa nih? Nggak ada ya.
cuma duitnya aja 1,7. Ya udah nanti yang penting itu satu di top 3-nya ada Ausindo Nusantara Jaya. Oke, ini nanti kita bahas di video terpisah. Oke, kita lanjut tentang harga sawit hari ini.